Justin Hubner dan Rizky Ridho jadi korban fans tak bertanggung jawab. Alex Pastoor jadi kandidat utama klub Belanda. Adu pemain kunci rival timnas Indonesia di round 4. Tugas berat striker Garuda jelang hadapi Arab Saudi dan Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Justin Hubner dan Rizky Ridho jadi korban fan tak bertanggung jawab. Adu peran kunci rival timnas di round 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Selanjutnya, tugas berat striker jelang menghadapi Irak dan Arab Saudi. Yang terakhir, Alex Pastoor jadi kandidat utama di klub Belanda. Coba kita saksikan bersama ya. Ketenangan para pemain timnas Indonesia terusik oleh ulah oknum supporter yang tidak bertanggung jawab di dunia maya. Sejumlah pilar skuad Garuda secara terbuka menyuarakan keresahan atas maraknya foto-foto mereka yang dimanipulasi menggunakan teknologi AI untuk menciptakan momen yang kurang pantas. Editan tersebut menampilkan para pemain seolah sedang berpose mesra dan intim dengan penggemar perempuan. Tindakan ini dinilai telah melewati batas dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Protes pertama kali disuarakan oleh Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho melalui unggahan eksklusif di Instagram Stories-nya. Bek andalan timnas Indonesia ini meminta netizen untuk lebih bijak dan sopan setelah menemukan foto dirinya yang dimanipulasi. Langkah serupa diikuti oleh fullback kanan Buriram United, Sandy Walsh. Ia juga merasa terganggu oleh editan foto yang menampilkan dirinya seolah-olah sedang merangkul seorang penggemar perempuan. Sebuah rekayasa yang bisa menimbulkan interpretasi yang salah. Bahkan, beberapa editan sudah melewati batas kewajaran. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah foto bek Fortuna Sittard, Justin Hubner. Foto editan tersebut dimanipulasi hingga terlihat seolah sedang berciuman dengan seorang supporter. Munculnya fenomena tidak menyenangkan ini terjadi di saat yang sangat krusial. Para pemain berharap isu ini tidak menjadi gangguan, mengingat timnas Indonesia tengah dihadapkan pada target yang jauh lebih besar. Fokus skuad Garuda saat ini sepenuhnya tertuju pada laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan jadi ajang unjuk gigi para bintang terbaik. Dari grup B, 3 negara unggulan yakni timnas Indonesia, Irak, dan Arab Saudi membawa pemain kunci dengan nilai pasar selangit. Nama Jaid Zels menempati urutan teratas daftar pemain termahal timnas Indonesia. Bek Sassuolo itu kini menjabat kapten sekaligus pilar utama lini belakang skuad Patrick Kluivert. Konsistensinya menjaga pertahanan membuat nilai pasarnya melonjak hingga 7,5 juta euro atau setara 130,36 miliar. Zels pun masuk jajaran pemain termahal yang pernah memperkuat Garuda. Kehadirannya jelas jadi harapan besar untuk meredam serangan-serangan mematikan dari lawan. Balik ke Irak, ada sosok Muhammad Ali yang juga sudah jadi andalan di lini depan. Striker berusia 25 tahun itu punya catatan impresif, 20 gol dari 57 laga internasional. Saat ini membela Diba SCC di Uni Emirat Arab, Ali dikenal punya insting tajam di kotak penalti. Meski sempat menuai kritik karena permainan kerasnya, ia tetap menjadi mesin gol utama singa Mesopotamia. Arab Saudi tak kalah berbahaya dengan keberadaan Firas Al Buraikan. Penyerang 25 tahun yang kini memperkuat Al Ahli itu punya nilai pasar 4,5 juta euro atau sekitar 78,22 miliar, tertinggi di skuad Green Falcons. Sejak debut 2019, Firas sudah mengoleksi 10 gol dari 55 caps bersama timnas. Kecepatan dan instingnya membuat lini depan Arab Saudi jadi ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia maupun Irak. Pertemuan 3 pemain kunci ini diprediksi bakal sangat menentukan perjalanan di grup B. Jaid Zels, Muhammad Ali, dan Firas Al Buraikan bukan sekedar nama besar, melainkan wajah utama yang bisa membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang baru saja pesta gol 6-0 atas Taiwan. Berkaca dari hasil kontra Lebanon, catatan itu belum bisa dijadikan ukuran menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Oktober mendatang Garuda bakal menghadapi lawan jauh lebih berat Arab Saudi dan Irak. Kedua tim Asia Barat itu dikenal memiliki pertahanan solid dan kualitas permainan di atas uji coba sebelumnya. Laga uji coba kontra Lebanon memperlihatkan kelemahan nyata timnas Indonesia. Meski tampil penuh semangat, Garuda tak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.
Situasi ini jadi alarm serius bahwa lini depan masih belum bisa diandalkan. Patrick Kluivert sudah mencoba 2 striker murni, yakni Ramadan Sananta dan Mauro Zylstra. Sananta sempat mencetak gol saat melawan Taiwan, tapi langsung kehilangan ketajaman ketika menghadapi Lebanon. Sementara Zylstra masih terlihat butuh waktu adaptasi lebih lama untuk menyatu dengan tim. Akibatnya, serangan Indonesia lebih banyak bertumpu pada pergerakan winger dan gelandang. Tanpa sosok ujung tombak yang konsisten, permainan Garuda terasa tumpul dan mudah ditebak. Kebuntuan melawan Lebanon menegaskan PR pertama yang harus segera dibenahi. Striker wajib lebih klinis. Tanpa ketajaman penyelesaian akhir, sulit bagi Indonesia membongkar pertahanan rapat tim-tim kuat Asia Barat. PR kedua adalah variasi serangan. Selama ini crossing dan tembakan jarak jauh jadi senjata utama. Namun, cara itu tak cukup untuk menembus benteng pertahanan level Arab Saudi dan Irak. Kabar baiknya, ada peluang lini depan Garuda lebih hidup dengan kembalinya Ragnar Ratmangon. Mobilitas dan kreativitasnya bisa membuka ruang bagi pemain lain. Selain itu, Oli Romney juga bisa menjadi opsi paling ideal jika pulih dari cedera. Dari 4 penampilan ia sudah mengoleksi 3 gol, bukti bahwa dirinya cukup efektif saat bugar. Namun, jika keduanya kembali absen, Kluivert dituntut menemukan formula baru secepatnya. Tanpa perbaikan signifikan, langkah timnas Indonesia di putaran keempat bisa terhambat. Kabar mengejutkan datang dari asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor yang mendadak masuk dalam daftar kandidat pelatih baru FC20. Seperti yang diketahui, FC20 sedang berupaya bangkit setelah memecat pelatihnya Joseph Osting. Keputusan ini diambil karena performa tim yang kurang memuaskan di 4 pekan awal Liga Belanda 2025-2026. Dari 4 pertandingan, The Two Cars hanya mampu meraih 1 kemenangan, sisanya berakhir dengan kekalahan. Hasil buruk ini membuat FC20 terpuruk di posisi ke-14 klasemen sementara divisi musim ini. Untuk mengatasi situasi tersebut, media Belanda Football Premier merilis daftar 13 nama pelatih yang dianggap cocok untuk memimpin FC20. Daftar tersebut mencakup nama-nama terkenal seperti Erik ten Hag, Mark van Bommel, dan Ruud van Nistelrooy, serta Alex Pastoor. Pengalaman Pastoor di berbagai klub Belanda seperti AC Heerenveen, Excelsior, AZ, dan Sparta Rotterdam dianggap sebagai modal berharga untuk memulihkan kondisi tim. Laporan Football Premier menyoroti dilema yang mungkin dihadapi Pastoor. Sebab saat ini ia menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, mendampingi pelatih kepala Patrick Kluivert. Masalahnya cuma satu, dia Pastoor telah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia sejak Januari tahun ini. Dengan negara itu, ia dan pelatih nasional Patrick Kluivert masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bunyi laporan dari media Belanda Football Premier. Namun, ini bukan kali pertama Alex Pastoor memikat daya tarik klub Belanda. Alex Pastoor sendiri menegaskan akan memilih untuk terus bersama timnas Indonesia demi mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Video saya sehat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.